Halo, selamat pagi. Selamat pagi tim. Selamat pagi teman-teman. Ya, Ari di Bali. Ibu Debi, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Ya, motivation on the road pagi ini. Kita berjumpa lagi. Oke. Oke. Buka kacamata aja ya. Nah. Rambut baru. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi teman-teman. Ya. Selamat mengawali hari yang indah, hari yang cerah. Ya, salam persahabatan, kebaikan hati dan kepedulian. Ya, berbagi kasih untuk sesama. Ya. Nah, hari ini ya, spirit Anda, semangat Anda. Senin, Alek Monday. Nah, itu ya, teman-teman. Ya. Apa kabar Anda hari ini? Bu Debi, bagaimana? Sudah siap-siap untuk bertempur? Ya, besok tutup buku. Jadi ciptakan banyak-banyak diamond di sana ya. Oke. Hari ini ya, Mr. Erson, apa kabar? Waduh ya. Saya belum kopi. Jadi pagi hari ini saya antar Jason sekolah, habis itu antar Bu Eli. Jadi yang ke pasar Bu Eli karena belanjanya banyak. Hari ini ada tamu, ada ibu saya datang ke Jakarta, ada adik ya. Jadi Bu Eli mau masak, jadi ke pasarnya ya harus Ibu Eli gitu ya. Saya di mobil saja antar. Ya, halo Ibu Lila. Ya, tetap semangat ya. Ya teman-teman. Teman-teman dimanapun Anda berada, ya, saya sapa teman kita baru, ada Papua, ya, bekas di bisnis rumah yang lama, di level 7, beberapa gerombolan, ya, selamat datang, ya, Pak Dana, Fahrul, ya, Johan, Papua, siap-siap booming di Papua, ya, di Abipura dan Jayapura, ya, ada Sentani juga. Luar biasa di seluruh Indonesia, FKC sekarang booming ya. Apakah teman-teman hanya mau jadi penonton atau mau berikan peluang ini kepada teman-teman ya? Bu Debi udah buka Kalimantan, Banjarmasin, ya, Sulawesi sudah kita kuasai, ya, Sumatera, Medan, Padang, Jawa Timur ya. Kemarin Jawa Timur lagi sudah buat acara Diamond Factory ya, luar biasa acaranya, ada sekitar 100 lebih mungkin ya. Nah, dari sana akan lahir diamond ya, luar biasa. Care system luar biasa ya. Anda mau masuk di industri bisnis ya. Ya Bu Debi, tetap semangat ya, selalu semangat. Oke, Anda mau masuk, Anda tidak ada salah pilih teman-teman di sini. Siapapun teman-teman ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya, sahabat-sahabat saya, Anda tidak akan pernah salah pilih. Ya, masuk di bisnis FKC ini ya. Bila perlu Anda harus rekomendasikan, Anda berikan peluang ini kepada teman-teman. Pagi hari ini saya ingin berbicara bahwa ya, Anda sudah tidak salah pilih karena Anda masuk di dalam industri bisnis yang mempunyai daya ungkit dan mempunyai potensi passive income ya. Yang berdaya ungkit artinya, kalau kita bicara daya ungkit itu artinya kecepatannya luar biasa, kelipatannya luar biasa. Dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8, 16, 16, 32, 64 dan seterusnya. Itu namanya bisnis berdaya ungkit ya. Kalau Anda bekerja, kita contoh saja bekerja ya. Bekerja pada perusahaan, Anda berkarir dari tamat kuliah misalnya ya. Tamat kuliah ya. Bahkan Anda sekolah lagi 3 tahun S2 mungkin. Ya, ketika Anda terjun di dunia kerja atau dunia usaha, itu Anda menapaki, Anda memerlukan proses ya, proses
mungkin gaji pertama 5 juta, atau bahkan yang S2, S3 sampai 10 juta. Itu memerlukan karir. Kalau kenaikan gajinya berapa persen Anda mau? 10% pun, untuk bisa mencapai angka 50 juta bahkan 100 juta satu bulan, itu memerlukan waktu yang lama, teman-teman. Ya, apalagi teman-teman yang ya tidak sarjana, ya boleh dikata kerja mengandalkan ijazah SMA. Kira-kira berapa? Ya paling UMR, ya upah minimum regional, ya. Nah, itu memerlukan karir, ya karir begitu lama, begitu panjang. Bisa 20 tahun, 30 tahun. Ya, contoh saja orang tua saya, bapak saya kerja di hotel, itu dari Hotel Bali Beach di Bali itu berdiri, ya sampai beliau pensiun 30 tahun. Ya, gaji tertingginya hanya 7 juta, ya di tahun pensiun 7 tahun yang lalu, ya 7 tahun 10 tahun yang lalu, berarti mengabdi 30 tahun. Artinya ya prosesnya adalah ya datar-datar aja gitu. Itu dunia kerja. Kalau dunia usaha juga sama. Dunia usaha memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mempunyai ya kembali modal. Kalau usaha Anda bagus itu 3 tahun. Ya itu baru kembali modal usahanya. Makin besar modal yang Anda tanam, memerlukan waktu yang makin panjang untuk BEP atau break even point atau kembali modal, teman-teman. Yaitu di dunia usaha. Saya punya teman-teman pengusaha, saya punya teman-teman banyak sekali orang-orang di dunia kerja, ya berkarir baik di negeri atau pemerintahan, bahkan di swasta. Jadi ya kenapa saya tidak mau terjun di bidang itu? Karena saya sudah melihat, teman-teman. Saya punya dream. Jadi kembali lagi, saya mungkin tidak normal ya, mungkin teman-teman yang di sini ya, ibu bapak, ya kita nih orang-orang yang tidak normal. Kita menginginkan sesuatu dulu, kita mengimpikan, dream dulu kan, ya kan. Jangan ukur dulu yang sekarang, kita punya dream dulu. Apapun pokoknya kita mau capai dream kita. Kita punya waktunya, misalnya 5 tahun, 10 tahun. Nah, kita selalu berpikir terbalik. Ya ketika kita punya dream, ya baru kita berpikir bagaimana caranya kita meraihnya. Dan siapa-siapa saja yang bisa menghantarkan kita ke impian kita. Nah itu pikiran orang yang tidak normal. Tapi kalau pikiran normal-normal saja, teman-teman saya banyak sekali berpikir. Ya bahkan mengatakan bahwa nggak usah mimpi yang tinggi-tinggi. Karena mereka selalu ukur dirinya yang sekarang. Semaksimal mungkin dia kerja, atau bahkan kenaikan gajinya, atau kenaikan omset usahanya, dia ukur. Dan dia perhitungan itu tidak mungkin sampai ke impiannya. Makanya kalau kita ngomong pagi hari ini, ya penting sekali kita bicara hari ini, teman-teman. Anda sudah berada di satu bisnis, peluang bisnis ya. Ya ibu, bapak, ya sahabat-sahabat saya, ya genggam erat bisnis ini. Karena bisnis FKC ini adalah bisnis yang sudah mempunyai daya ungkit. Nah kalau kita bicara daya ungkit, berarti daya ungkit ini adalah kecepatan, ya. Dan kita adalah orang yang penuh dengan perhitungan. Itu harus Anda sadari juga. Berarti cepat tetapi harus aman. Cepat, kuat, aman. Itu intinya. Ya. Makanya kalau kita berpikir di dunia bisnis mempunyai daya ungkit. Tetapi memerlukan waktu untuk menjadi seorang konglomerat. Ya, yang modalnya, yang hasilnya besar, ya, yang bisa mempunyai karyawan 1000, mempunyai karyawan 2000, paling tidak pabrik, ya. Anda buka pabrik, Anda buka usaha besar yang punya karyawan di atas ribuan orang. Itu daya ungkitnya luar biasa. Ketika kita bicara daya ungkit, berarti dalam satu hari berapa waktu yang Anda miliki, itu namanya daya ungkit. Karena kemarin kita bicara time is money, waktu adalah uang. Jadi ya daya ungkit itu adalah ketika Anda punya karyawan 1000 atau 2000 atau bahkan lebih 5000 orang. Berarti kalau mereka kerja kepada Anda 8 jam, Anda kalikan saja 8 jam kali 1000 aja berapa? 8 jam kali 1000, ya. Udah 8000 jam. Ya, 8000 jam. Kalau kali 5000 ya tinggal kali saja. Itulah daya ungkit satu hari Anda sebagai seorang konglomerasi atau konglomerat bisnis bersistem Anda. Nah sama,
Hari ini Anda masuk di industri bisnis FKC yang modalnya boleh dikata adalah modal sehat saja. Anda ambil satu store, 7 store, maksimal yang Anda butuhkan dana lah 17 juta mungkin. Tetapi Anda membeli sesuatu untuk kesehatan Anda. Ya, Anda kerjakan bisnis ini, Anda jalankan bisnis ini. Bisnis ini punya daya ungkit. 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, Anda mempunyai jaringan ribuan orang. Taruhlah mereka kerjakan bisnis ini nggak full time, cuma 4 jam saja. Berapa ribu jam teman-teman mempunyai waktu? Ya, kalau mempunyai waktu jutaan jam atau ribuan jam atau ratusan ribu jam. Kalau Anda sepakat dengan saya, waktu adalah uang, berarti Anda punya uang banyak sekali. Nah, itu yang disebut daya ungkit, teman-teman. Daya ungkit, makanya ketika kita sudah masuk di bisnis FKC, saya sangat berharap, makanya care system atau Anda sendiri yang sudah jadi leader, sudah jadi diamond, Anda siapkan diri Anda untuk menduplikasikan atau mendidik mereka. Ya, kita ajak mereka masuk di dalam bisnis yang luar biasa ini. Jadi kita juga punya andil dan tanggung jawab untuk mencetak mereka, dan mereka merasakan dan mereka melihat bahwa bisnis ini benar-benar menjadi daya ungkit dalam hidupnya. Ya, itu yang saya mau. Makanya saya himbau, saya selalu bicara dengan tim saya, dengan grup saya. Kalau Anda jadi diamond, grup Anda pasti jadi diamond juga. Ya, jadilah pabrik diamond, diamond factory. Jadi Anda diamond mencetak begitu banyak diamond di grup Anda. Ya, grup Anda pun juga bisa merasakan bisnis ini, bisa merasakan daya ungkitnya. Makanya teman-teman yang sudah ada di dalam, ya, sudah ada di di dalam bisnis FKC ini, Anda harus bersyukur. Jangan lepaskan. Ya, saya katakan teman-teman, jaringan tidak bersahabat. Ya, harus Bu Debbie harus pasang jaringan yang betul-betul kuat ya. Biar setiap pagi kita bisa bertemu. Jadi, ketika Anda sudah genggam bisnis ini, ya, hari ini teman-teman punya kendala, no problem. Teman-teman punya masalah misalnya dalam membangun bisnis ini. Teman-teman, sesuatu yang mudah itu akan gampang hilang. Tapi kalau sesuatu yang Anda perjuangkan, ingat, perjuangannya nggak lama. Anda fokus saja, serius. Anda sudah ketemu dengan bisnis yang punya daya ungkit, bahkan mempunyai passive income. Anda mau 100 juta sebulan, Anda cukup. Anda mau istirahat, oke. Anda mau 500 juta, Anda mau eman, ya, miliaran, Anda mau bersama kami membangun lebih lama bisnis ini, Anda terlibat, ya, banyak berkontribusi dalam care system misalnya, dalam pengembangan sumber daya manusia, dalam banyak menolong teman-teman kita bisa berhasil dari bisnis ini, monggo, ayo. Ya, artinya saya ngomong, apapun yang terjadi dalam bisnis Anda, apapun yang terjadi dalam bisnis Anda, jangan pernah menyerah. Karena Anda sudah ketemu, Anda sudah menggenggam satu bisnis yang berdaya ungkit dan pensiun, saudara. Ya, teman-teman semua. Makanya kalau Anda sudah masuk, jadi kita membuat orang masuk, jangan sampai kita keluar. Kalau kita belum merasakan sekarang hasil yang masih kecil, jangan khawatir, kita harus fokus terus saja. Kita belajar. Ya, kita belajar. Saya, care system, mentor-mentor Anda, leader-leader Anda akan siap membantu. Ya, makanya saya bilang bisnis inilah bisnis yang berdaya ungkit dan passive income. Itu yang kita harus betul-betul imani dulu gitu loh. Ya. Betul-betul kita rasakan dulu. Betul-betul kita yakini dulu. Ya, ibaratkan meja, teman-teman. Ya, meja. Nah, kalau meja, kaki mejanya cuma 2, nah itu cenderung tidak kuat. Ya, 3, ya masih juga lemah. Tapi kalau 4, bahkan 6, bahkan makin banyak kaki-kaki meja itu, ya makin kuat kita. Nah, ibaratkan mejanya keyakinan kita. Ya, keyakinan kita, kepercayaan kita, yakin terhadap FKC bisnis kita. Makanya harus ditopang dengan kaki-kaki yang kuat. Ya. Dengan keyakinannya harus ditopang dengan dasar-dasar yang kuat. Nah, dasar-dasar yang kuat inilah yang saya setiap pagi akan berikan kepada Anda. Bahwa Anda sudah menggenggam, ya, suatu bisnis yang
berdaya ungkit dan passive income. Ini yang Anda harus percaya dulu. Ya. Ingat, hukum mental, hukum percaya. Apa yang Anda percayai itu yang akan mengarahkan Anda ke dream Anda, kan gitu ya. Ya, Anda percaya bahwa bisnis ini bisa mengantarkan Anda ke impian Anda. Kasih kaki-kaki meja yang banyak. Kaki-kaki mejanya apa? Dasar-dasar yang kuat. Dasar yang kuat apa? Hari ini kita bahas bahwa dasar yang kuat pertama adalah bisnis kita berdaya ungkit. Ya. Ya. Kuat sekali. Anda harus nambah terus kaki-kaki meja ini keyakinan. Dengan apa? Dengan mempelajari, dengan action melakukan terus, dengan melihat teman-teman kita yang berhasil kita selamati, ya. Nah, membuat semangat kita, spirit kita terus bertambah. Sehingga meja ini, kepercayaan Anda terhadap bisnis ini akan kuat sekali. Ya, nah, bisnis kita berdaya ungkit dan passive income. Nah, untuk membangunnya Anda perlu tim yang solid. Nah, ini ya kita bahas sekarang. Pokok inti dari membangun ini adalah Anda harus punya tim. Sehebat apapun Anda, teman-teman. Ya, ini siapa ini? Ya, Ari, Ibu Ana. Sehebat apapun Anda, ya saya orang hebat. Tapi kalau saya nggak punya teman-teman, nggak punya Anda semua di sini, saya bukan orang hebat namanya. Ya, sehebat apapun Anda, sesuperman-supermannya Anda, kalau nggak ada tim, tidak ada super tim, Anda akan susah sekali berkembang. Ya, mungkin Anda bisa berhasil. Ya, mungkin Anda bisa mendapatkan penghasilan bonus. Ya, berarti apa bedanya dengan bisnis yang ada di luaran? Anda bekerja, Anda berusaha juga ada bonus kok. Ya. Bu Ana, ya, sip. Anda bekerja, Anda buka usaha, Anda buka toko, Anda punya bisnis juga, Anda punya hasil juga kok. Ya. Nah, kalau Anda bekerja di dalam bisnis ini hanya mengandalkan diri Anda sendiri, ya apa bedanya di luar? Makanya kehebatan bisnis yang berdaya ungkit, ya, bisnis yang passive income adalah super team. Ingat ya, super team. Makanya kalau umpamanya Anda mau bermain tim yang baik, Anda harus, ya paling tidak Anda harus mengerti 3 hal ini, ya, triangle, makanya triangle mastery. Personal diri Anda, apa kelemahan Anda, ya, apa kelebihan Anda, ya, habis itu interpersonal, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan upline, dengan leader kita, dengan downline kita, ya, dengan mentor kita, ya. Baru yang ketiga adalah leadership, ya. Pemimpin tidak dilahirkan, teman-teman. Saya dulu bukan pemimpin. Pemimpin itu adalah belajar, ya. Dan yang mengatakan pemimpin adalah bukan kita sendiri, tetapi tim kita, ya, pengikut sekaligus pemimpin. Nah, ini yang harus kita siapkan. Kalau kita sudah masuk di tim, berarti kita harus betul-betul percaya dengan mentor Anda. Ya, mentor juga, leader Anda itu juga pasti percaya dengan upline-nya. Makanya di dalam bisnis tim ini kita tidak boleh saling curiga. Kalau kita bersepakat, teman-teman, membangun satu bisnis, satu tim ini, berarti di lingkaran dalam. Kita paham dulu tujuan kita, arah kita kemana. Ya, kita sudah pegang satu bisnis yang berdaya ungkit dan bisa passive income. Berarti sesuatu yang kita perjuangkan harus berguna dulu. Ya, kita harus tahu, bukan setengah-setengah. Kalau Anda setengah-setengah masuk di dalam tim, Anda berkecenderung untuk merusak tim ini. Tapi kalau memang kita yakin bahwa bisnis ini bisa mengantarkan kita ke impian kita, ke dream kita, ya, berarti ini hal yang penting. Sesuatu yang penting pasti Anda akan perjuangkan, teman-teman. Nah, makanya saya tanya, seberapa penting FKC ini dalam hidup Anda? Itu juga menentukan kesuksesan Anda, teman-teman. Ya. Maka waktu saya memilih bisnis ini, di awal pun saya betul-betul pelajari, dan saya selalu berpikir di ujung ini apa yang akan terjadi. Ya, ketika saya jalankan bisnis ini, nanti di ujung ini apa yang saya dapat, apa yang saya raih. Ya, makanya hari ini teman-teman, ya, boleh percaya saya punya pengalaman 11 tahun, dan hari ini kita memilih bisnis FKC yang punya daya ungkit. Mudah sekali, hanya 2 kaki struktur, tapi daya ungkitnya luar biasa, membuat kita passive income. Nah, ketika kita di dalam tim kita paham bahwa ini sesuatu yang penting,
sehingga kita mau dibentuk, ya. Mau dibentuk artinya mau dibina, mau dibimbing, mau belajar, mau teachable. Sedikit pun kita tidak pernah punya rasa ketidakpercayaan kepada tim yang lain, atau rasa curiga kepada upline, kepada mentor. Ingat, mentor Anda, leader Anda itu mau Anda betul-betul berhasil. Mereka tulus, tidak ada yang lain, ya. Saya ajarkan kepada tim saya bahwa ya kita tidak ada intrik apa-apa. Yang jelas adalah bagaimana kita membangun tim yang sulit ini, ya, orang-orang yang masuk di dalam tim kita. Makanya kerja sama tim itu dibutuhkan dalam kesuksesan Anda. Ya, teman-teman, dimanapun Anda berada, bisnis kita bisnis yang luar biasa. Makanya kita butuh tim, butuh sama-sama untuk memikirkan, ya memang impian masing-masing kita akan raih di dalam bisnis. Tapi kalau di dalam tim kita ada diamond misalnya, ada orang berhasil, ada bonusnya 10 juta seminggu, kita pun happy, kita pun senang. Ya, kita pun sangat mensyukuri. Ya, maka dari itu ketika ada satu orang yang berhasil, misalnya upline Anda menjadi diamond duluan. Waduh, enggak masalah teman-teman, Anda harus berbangga. Ya. Bangga karena di dalam tim Anda berhasil untuk mencetak 1 diamond, apalagi 2, apalagi 3 diamond. Berikutnya Anda yang diamond. Itulah pekerjaan, itulah ya tim. Ya. Makanya kita harus menempa diri kita dulu. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita sadar dulu bahwa kita membangun satu bisnis yang membutuhkan tim. Ya. Kalau Anda hanya hebat sendiri, teman-teman, ya nggak masalah. Berarti Anda kerjakan bisnis ini sendiri. Ya, apa bedanya dengan bisnis konvensional di luaran? Ya, makanya Anda perlu tim. Toh kalau umpamanya Anda bekerja hari ini sendiri, ya ada beberapa teman-teman, contoh di Papua, ya saya closing hanya lewat sosial media, kita hanya kontak-kontak, jangan khawatir. Yang dimaksud tim itu adalah baik itu fisik maupun visi. Makanya saya pikirkan bagaimana caranya teman-teman di seluruh Indonesia ini, bahkan Hong Kong, Taiwan, yang sekarang Malaysia, Sabah, bisa bekerja sama dengan saya. Saya berpikir bagaimana saya bisa menyentuh mereka walaupun tidak fisiknya, tetapi dengan visi. Makanya saya bersyukur ada Periskop hari ini. Ya, saya bisa membagi visi saya kepada teman-teman dimanapun Anda berada. Ya, bagi saya teman-teman, seorang mentor upline ya seperti Pak Purno, saya nggak butuh fisiknya. Itulah tim. Ya, saya butuh visi dari beliau. Ya, saya telepon, ya, saya bertemu hanya sejenak misalnya. Ya, itu membuat spirit saya itu sudah mengatakan bahwa saya ada di tim beliau. Saya bangga ada di timnya Pak Purno. Ya, bukan harus setiap hari yang beliau ada di sini. Sedikit pun hati saya tidak pernah mencurigai, ya. Sedikit pun hati saya tidak pernah negatif. Saya mau dibimbing apapun kata beliau. A, B, C, saya bilang siap Pak. Ya. Dan pemimpin yang bijaksana mengatakan A, B, satu saat Anda pasti akan dimintakan pendapat. Ya. Bagaimana dengan langkah ini? Bagaimana, ada masukan? Nah, jangan khawatir. Kalau saatnya tiba, Anda sudah menimba ya pengalaman dan ilmu, Anda pun bisa berkontribusi di tim itu karena Anda pemimpin selanjutnya, teman-teman. Ya. Itulah yang saya maksud pagi ini yang kita bicara adalah kita punya satu bisnis yang punya daya ungkit dan pasif income. Untuk mengerjakan jangan khawatir. Ya. Anda punya tim yang solid. Anda akan punya tim, ya. Nah, bagaimana, ada beberapa yang bertanya pada sebelum-sebelumnya. Mereka rata-rata akhirnya punya masalah dengan timnya. Ya. Saya katakan, yang namanya pertumbuhan di dalam organisasi, di dalam tim, itu pasti ada masalah. Tapi tergantung bagaimana pemimpinnya, tergantung dari Anda sendiri. Ya. Banyak downline apalagi downline yang punya upline banyak. Yang punyai pemimpin banyak gitu ya. Biasanya kecenderungan downline itu bersandar
ketika suatu saat dia mengadu kepada upline-nya misalnya, dan dia tidak mendapat jawaban yang memuaskan hatinya, dia pasti akan naik ke atasnya lagi. Nah, itu namanya bersandar. Ya, selama kita solid satu tim, ya upline semua, jadi bahasanya sama, positif, tidak usah bahasa negatif. Pasti bisnis Anda akan aman. Pasti bisnis Anda akan aman. Ya. Makanya kalau teman-teman konsultasi langsung sama saya, selama itu memberikan visi dan motivasi dan tips, saya akan berikan. Tetapi kalau umpamanya arahan di lapangan, saya akan kembalikan. Anda punya leader lapangan, Anda boleh bertanya kepada dia. Ya, Anda boleh berkonsultasi kepada jenderal lapangan Anda. Atau saya bilang, oke, ya, kasih saya kesempatan, mungkin besok saya akan kasih jawabannya. Dan saya akan telepon jenderal lapangannya. Ya, akan saya tanya, ya, bagaimana dengan downline Anda? Ya, bertanya seperti ini, apakah Anda sudah jawab? Bagaimana menurut Anda? Ya toh? Akhirnya kami bisa memberikan solusi yang sama kepada tim di bawah. Itu, ya. Itu yang namanya bermain tim. Itu yang namanya bermain tim. Karena kebetulan saya hanya punya 2 pemimpin, Pak Angel dan Pak Purno. Tapi Anda di bawah pasti banyak sekali punya tim, ya. Si A, si B, si C, sampai ke saya akhirnya. Nah, kalau umpamanya Anda mau konsultasi, tidak masalah. Saya bisa jadikan bahan, kita jadikan tim. Tapi kalau konsultasi pribadi, ya, apalagi masalah di dalam lapangan, yang bisa menyelesaikan adalah jenderal lapangan Anda, ya, upline terdekat Anda. Tapi kalau Anda tidak punya upline terdekat, misalnya langsung upline-nya adalah saya, yang menyelesaikan masalah itu saya. Gitu loh, teman-teman. Jadi intinya, Anda perlu membangun tim yang solid. Untuk tim yang solid, Anda perlu punya hati yang terbuka, hati yang percaya, ya, hati yang yang bersih, tulus. Kesel sih kesel, tetapi Anda perlu berfokus kepada sifat atau karakter baik dari pemimpin Anda. Itu kuncinya, ya. Saya banyak kekurangan, kelemahan, saudara, teman-teman, banyak sekali. Ya, kalau Anda cari pasti ada. Tetapi kebaikan saya juga nggak sedikit. Nah, kita fokus sama kebaikan saja, yuk. Nah, saya juga begitu sama tim saya. Saya fokus sama kehebatan mereka, kebaikan mereka. Kalau kekurangan ya bisa diajarkan lah. Kita bisa sama-sama belajar. Nah, untuk berhubungan atau menjadi satu tim, ya, kita harus fokus dengan kehebatan atau kebaikan atau kelebihan dari tim-tim Anda, ya, sehingga kita tidak boleh saling curiga, apalagi sama upline. Itu ibaratkan orang tua. Nah, kalau orang tua, tidak ada orang tua yang mau menyakiti anaknya, begitu. Nah, kalau Anda sepakat satu tim, teman-teman, di dalam membangun bisnis ini, Anda tidak boleh mendengar input dari luar selain leader Anda. Input dari luar bisa aja cross line, mungkin bisa aja teman-teman yang menjalankan bisnis yang lain, ya, yang sejenis. Ya, Anda dapat input negatif dan Anda berikan masuk di dalam pikiran Anda. Nah, kalau mau input negatif ke dalam pikiran Anda, itu sama dengan kayak orang lain buang sampah di halaman rumah Anda. Nah, kira-kira kalau buang sampah di halaman rumah Anda terima nggak? Terima nggak? Jangan diterima. Kotor dong halaman Anda. Nah, makanya kalau buang sampah di pikiran Anda harus bersih-bersih. Ya, Anda nggak bisa pergi dari situ misalnya, ya aja, tapi abis itu bersih-bersih. Jangan masukkan otak. Ya, ingat, sesuatu yang bisa merusak tim Anda, kecenderungan yang merusak tim Anda, itu Anda harus hindari. Anda harus lebih membela ke tim Anda, karena ini hal yang penting untuk membangun bisnis Anda, untuk membangun impian Anda. Ya, orang yang di luar sini, ya, belum masuk di tim, belum masuk bahkan di bisnis kita, ngapain kita dengerin? Gitu. Yang paling tahu bisnis Anda, bahkan tim Anda, adalah pemimpin Anda, leader Anda. Kalau Anda masih bingung di dalam tim, Anda punya mentor yang lebih tinggi, Anda bisa bertanya kepada saya. Kita meeting satu tim misalnya, gitu. Atau Anda bertanya kepada Pak Jeffrey, kepada Pak Purno, kalau Anda ada di tim beliau. Gitu. Ya, teman-teman, jangan memberikan masuk pikiran-pikiran negatif, apalagi kecenderungannya merusak kesulitan tim Anda dalam mengejar impian.
Ya, saya berpesan seperti itu. Hal yang sepele mungkin tetapi penting sekali. Ya, Anda bahu membahu, ya, secepat-cepatnya bangun bisnis Anda. Ya, di Medan, di Kupang, di Bali, di Hong Kong. Makanya kalau Anda paham, berarti Anda balikan saja, ya. Anda bisa menyelesaikan dengan mudah. Misalnya terjadi konflik, ya Anda bisa selesaikan. Karena kita sama-sama menganggap bahwa impian kita lebih penting kita capai daripada masalah ini diperbesarkan gitu ya. Nah itu variasi atau riak-riak di dalam membangun bisnis Anda, bikin tim. Yang paling jelas adalah kita bersyukur kita membangun satu bisnis yang berdaya ungkit. Nah, itu yang pertama. Karena tidak ada banding, teman-teman. Saya sudah bandingkan tadi. Anda bekerja, Anda buka usaha, ya, Anda berkarir, luar biasa, ya. Tidak ada banding dengan passive income, kecepatan Anda membangun bisnis FKC ini. Maka dari itu Anda perlu membentuk tim yang solid. Kalau Anda belum punya tim, berarti Andalah cikal bakal untuk membentuk tim itu. Berarti Anda yang belajar bagaimana Anda suatu saat menjadi pemimpin, ya. Dari Anda sendiri, Anda mengembangkan tim-tim Anda. Gitu. Ya. Oke teman-teman, nah Ibu Eli sudah selesai belanja, ya. Hari ini kita akhiri, ya. Hari Selasa kita tutup buku. Kalau saya, ya, saya bisa menikmati hasil setelah bekerja itu hari Rebu, ya, boleh Anda nikmati. Nah sekarang Senin, besok Selasa, yang mau kejar diamond, yang mau kejar Eropa, ya, kejar Thailand, kejar goal Anda, yuk kita fight, ya. Saya sudah bekalkan bahwa ini hal yang penting. Anda punya satu bisnis yang luar biasa, ya. Nah, solidkan tim Anda, ya teman-teman, karena tim ini sangat penting untuk Anda bisa kejar goal Anda. Oke, bye-bye. Terima kasih, sampai jumpa lagi besok pagi. FKC booming.